Oke, ini komputer jadul ya. Dia nyalanya normal, kipasnya mutar ya. Nah, ini dia mutar, tapi masalahnya adalah kipas PSU-nya dia itu ndak nyala atau ndak berputar. Jadi bakalan panas ya di area CPU ini. Maksudnya di PSU ini. Jadi solusinya sih cuma ganti kipasnya saja, karena kan secara fungsi dia tidak bermasalah ya, cuma pendinginnya yang bermasalah. Sudah tak putar manual ya, kipasnya itu ternyata tidak mau mutar. Nah, kayak gini. Nah, ini dia nggak mau mutar, memang mati. Jadi penggantinya ini, kipasnya bisa teman-teman carikan di power supply bekas yang rusak yang mati, atau beli di toko elektronik atau toko yang jualan speaker. Itu biasanya jual kipas yang seukuran gini. Nanti bakal ditanya ukuran berapa. Kalau nggak tahu ukurannya ya bawa kipasnya saja atau power supply-nya. Nah ini, nah, dia kan sama persis loh. Nah, nanti untuk pemasangannya saya ngikuti yang ada ya, yang terpasang di sini. Dan kalau kabelnya sih ya tinggal sesuaikan dengan warnanya. Biasanya sih saya kalau dia bentuknya soket ya saya pasang saja soketan. Tapi kalau enggak soket, biasanya saya putus separuh ya, gini. Nah, tak sambung, tak sesuaikan sama warnanya. Tentunya dengan kondisi terbongkar ya, dan hati-hati di sana banyak kapasitor elko besar ya. Meskipun dalam kondisi mati pun itu masih menyimpan listrik dan terasa nanti kesetrumnya. Jadi kalau water ya dibawa ke tempat servis. Soalnya meskipun dicabut dan pakai alas kaki, teman-teman bakal keresiko kesetrum oleh kapasitor yang besar-besar. Oke, itu saja. Nanti mungkin tidak bentuk video ya, soalnya saya cari-cari tripodnya tidak ketemu. Saya pakai foto saja, kayak apa langkah-langkah perbaikan dan pemasangannya. Ya, ini dia ya, power supply-nya sudah tak lepas. Dan itu saya kan melepas kipasnya ini. Jadi ada 4 baut yang harus kita lepas pakai ban plus. Kemudian di atasnya ini ada 4 baut lagi. Cuman ini bang power supply yang biasa ya, yang enggak mahal-mahal atau yang enggak bagus, yang kualitas standar. Jadi 4 bautnya ini saya enggak tahu kalau yang di power supply mahal-mahal itu ada berapa baut, apa posisinya sama besar atau enggak. Soalnya kan kipasnya ada di bawah. Kalau ada di sini ya tentu saja kipasnya itu ukurannya lebih besar dari ini. Nah, ya hampir menutupi semua bodi power supply-nya. Jadi langkahnya sih 4 baut ini, 1, 2, 3, 4. Nah ini setelah 4 bautnya dilepas ya, kita tinggal tarik saja ya. Nah, gini, tarik ke atas. Harusnya sih pakai 2 tangan ya, tapi karena saya satunya megang HP agak kesulitan. Ternyata ada segelnya ya, ini yang membuat susah untuk dilepas. Coba tak potong pakai cutter saja. Harusnya tidak boleh tak benturkan ya. Sudah, karena ini sudah lama ya, jadi berani saya bongkar ya, maksudnya garansinya sudah tidak ada. Nah, yang tak maksud bisa nyengat atau nyetrum dengan posisi kebongkar ini tuh ini, semakin besar ukurannya itu sengatan listriknya semakin kuat. Ini juga akan nyetrum ya, yang kecil cuman mungkin tidak terasa, tapi yang benar-benar terasa, yang bisa bikin kaget itu adalah ini. Permasalahannya itu ada di kipas. Nah, ini kipasnya. Nah, dia kalau tak putar itu seret ya. Nah, ini mendingan langsung tak ganti saja. Kalau tak lihat kabelnya, untungnya sama ya. Bakunya sama, dia pakai soketan. Jadi ini mempermudah saya. Saya kira
Saya harus mutus kabelnya ini, kemudian saya solder, lalu saya tutup lakban atau isolasi ya. Ternyata mudah ya, saya tidak perlu apa itu namanya untuk nyodor semacamnya, jadi langsung tak ganti sama persis sama ini fan-nya ya. Oke, ini tak bersihkan dulu pakai kuas dan blower, kemudian tak lepas kipasnya. Tentunya kipasnya tak lepas dulu kipasnya. Oke, kipasnya sudah tak lepas, 4 bautnya dia sama ya menghadap ini. Nah, ini penggantinya. Nah, ini dia sama persis. Ini sudah tak puas dengan berdebu sedikit tapi masih fungsi. Nah, ini kalau tak putar dia langsung mutar, tapi ini enggak ya. Ini bisa dikarenakan debu atau bearingnya di sini, entah bearing atau apa namanya, itu sudah rusak dan aus ya. Jadi pas kita bongkar juga sekalian kita ganti, sekalian kita bersihkan ya, memang sudah kotor. Nah ini ya, sudah tak pasang cuma belum tuntas. Untuk pembautannya itu kayak gini, jadi yang tak baut itu pojok dulu ya, silang gini. Nah, terserah sih, pokoknya yang penting silang tak baut panjangnya separuh dulu. Nah, gini, kemudian ini juga sama separuh dulu. Setelah dapat baru tak rapatkan, langsung rapat dua nggak apa-apa, ini langsung dipasang juga sekalian juga nggak apa-apa, yang penting silang dulu. Kabelnya nggak lupa saya pasang dulu ya biar nggak kelupaan. Nah ini udah, ini saja. Ini saya bisa langsung nutup casingnya ya, lalu saya baut. Oke, setelah selesai tak pasang ya, lalu saya semprot pakai kontak cleaner atau standar ya. Standar kalau tidak salah itu mereknya ya, namanya kontak cleaner. Pokoknya ini semprotan khusus buat elektronik ya. Nyemprotnya itu saya di bagian sininya ya. Nah ini di sebelahnya kipasnya ini yang berputar gini. Jadi nyemprotnya saya sesuaikan, jangan banyak-banyak. Udah gitu saja nyemprotnya, lalu saya pasang, kemudian saya tes, saya videokan lagi. Oke, ini sudah tak pasang, tinggal dinyalakan untuk tes. Kipasnya nyala dan ini sudah berputar ya. Untungnya meskipun ini kondisinya kipas bukan baru, tapi dia hening, tidak ada suara apa kayak berisik. Nah itu dia tampil. Ini saja ya, ini dengan catatan kalau komputer nyala tapi kipasnya tidak berputar atau berputar pelan, berisik juga, berarti sudah waktunya ganti kipas. Tapi ini kejadiannya sangat jarang sekali, saya juga jarang ganti kipasnya. Oke, itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya.